Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok tugas besar Sistem Produksi dan Otomasi Industri dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Franky Susilo dengan NIM 1104230018 dan rekan saya. Janji Simanka Christian dengan NIM 1104230058. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil study case yang telah diberikan, yaitu terkait perencanaan sistem pengendalian rantai produksi dan simulasi packing line kopi instan cold brew di perusahaan FRI. Lanjut ke soal CLO 1. Untuk soal CLO 1, perusahaan FRI saat ini sedang mendapatkan pesanan dari pelanggan untuk minuman kopi instan cold brew. Jadi di sini kita akan disuruh mengemas dengan berbagai kemasan, di antara lain kemasan botol kaca bening dengan penutup terbuat dari logam, dan kemasan botol dari botol plastik. Yang ketiga, kemasan botol terbuat dari logam. Di sini salah satu yaitu menjelaskan sebuah sistem pengendalian rantai produksi dan yang dapat menghitung banyak output dari kopi instan cold brew untuk masing-masing kemasan. Untuk soal yang pertama yaitu menentukan sensor yang tepat untuk supaya dapat menghitung dan banyaknya output yang dihasilkan untuk masing-masing kemasan. Yang kedua, jelaskan sensor yang Anda pilih untuk setiap kemasan kopi tersebut. Yang ketiga, jelaskan bagaimana sistem kerja sensor tersebut hingga banyaknya output yang dihasilkan oleh rantai produksi kopi instan cold brew dapat ditentukan. Lanjut untuk jawaban sel O1 nomor yang pertama, yaitu berdasarkan referensi materi sensor dan aktuator di LMS, berikut sensor yang sesuai yang untuk setiap jenis kemasan. Yang pertama, kemasan botol kaca bening dengan tutup dari logam. Sesuai yang dipilih, optical proximity switch true beam sensor. Alasannya karena sangat akurat untuk mendeteksi objek transparan seperti botol kaca bening yang terdiri dari transmitter, receiver yang dipisahkan sehingga dapat mendeteksi dari keberadaan botol yang presisi tinggi. Untuk kemasan botol plastik, yang dipilih yaitu optical proximity switch diffuse sensor karena cocok untuk mendeteksi objek solid seperti plastik dan lebih ekonomis karena tidak memerlukan reflektor terpisah dan juga dapat mendeteksi berbagai warna dan material plastik dengan baik. Yang ketiga, kemasan kaleng yang terbuat dari logam. Sensor yang dipilih yaitu inductive proximity switch. Alasannya karena dirancang khusus untuk mendeteksi objek logam atau metal dan sangat reliable dan tidak terpengaruh oleh kondisi lingkungan yaitu debu atau kelembapan dan juga memberikan hasil deteksi yang konsisten untuk material konduktif seperti kaleng. Selanjutnya untuk soal yang kedua, jelaskan sensor yang dipilih untuk setiap kemasan. Untuk kemasan botol kaca yaitu optical proximity switch true beam sensor karena sistem ini menggunakan dua komponen terpisah yaitu transmitter atau pengiriman cahaya dan receiver yaitu penerimaan cahaya. Dan ketika botol kaca melewati area sensor, cahaya yang dikirim terputus dan receiver mendeteksi perubahan ini. Dan untuk outputnya berupa sinyal digital yang dihitung dari oleh counter untuk mencatat jumlah botol yang melewati lintasan produksi. Yang kedua, optical proximity switch diffuse sensor yaitu untuk botol plastik. Sensor ini memancarkan cahaya yang dipantulkan oleh objek target yaitu botol plastik kembali ke sensor.
Ketika botol plastik berada dalam jarak deteksi, cahaya terpantul dan sensor memberikan sinyal output. Di setiap botol terdeteksi, counter akan menambah hitungan output produksi. Yang, yang ketiga, inductive proximity switch, yaitu untuk kaleng logam. Sensor ini menghasilkan medan elektromagnetik yang berinteraksi dan material logam. Ketika kaleng logam memasuki medan elektromagnetik sensor, terjadi perubahan dan impedansi yang dideteksi oleh keberadaan objek. Sensor memberikan sinyal output yang dimana dihitung untuk menentukan total produksi kaleng. Untuk jawaban soal ketiga, yaitu sistem kerja sensor hingga menghasilkan output. Jadi untuk soal yang nomor ketiga ini menggunakan tabel feedback control system, di mana ada urutannya dari 1 sampai ke 6. Bisa lanjut ke bawah. Yang di mana urutan yang pertama yaitu input parameter. Target jumlah produksi yang setiap jenis kemasan yang ditetapkan. Standar kualitas dan kecepatan produksi yang diinginkan. Dan juga set point untuk sistem kontrol. Yang kedua, controller, yaitu menerima input parameter, yaitu target produksi, untuk membandingkan target dan output aktual dari feedback sensor, dan juga menghitung error atau selisih antara target dan aktual, dan juga mengirimkan sinyal kontrol ke aktuator untuk koreksi jika diperlukan, dan menyimpan dan mengolah data jumlah produksi untuk setiap jenis kemasan. Selanjutnya, aktuator, di mana komponen yang melakukan aksi fisik berdasarkan perintah controller, di mana eh, aktuator yang digunakan yaitu solvent valve, yaitu mengatur aliran pneumatik untuk proses. Yang kedua, single double acting cylinder untuk pemisah atau sortir kemasan. Yang ketiga yaitu mechanical gripper untuk handling kemasan dan juga untuk mengatur kecepatan conveyor untuk proses produksi. Yang keempat, proses, di mana proses produksi dan pengemasan kopi instan cold brew. Kemasan bergerak melalui lintasan produksi konveyor dan setiap kemasan melewati area sensor. Selanjutnya, feedback sensor. Sensor yang mendeteksi output aktual dan mengirimkan informasi kembali ke controller. Untuk botol kaca, yaitu optical proximity switch through beam sensor. Untuk botol plastik, yaitu optical proximity switch diffuse sensor. Dan juga untuk kaleng logam, yaitu inductive proximity switch. Dan sensor membaca setiap kemasan yang melewati lintasan dan mengirimkan sinyal controller. Dan yang terakhir yaitu output variabel, di mana jumlah aktual kemasan yang telah diproduksi, data produksi real time untuk sejenis atau satu jenis kemasan, di mana satu jenis botol kaca bening tutup logam, jumlah botol plastik, dan jumlah kaleng terbuat dari logam. Dengan sistem feedback control ini, perusahaan FRI dapat menghitung output produksi secara akurat, otomatis, dan dapat melakukan koreksi real time untuk memastikan target produksi tercapai sesuai permintaan. Bisa dilanjut untuk teman saya di soal CLO kedua. Baik, selanjutnya yaitu CLO2, yang mana pada CLO2 ini kita diminta untuk mensimulasikan packaging line. Kemudian pada CLO2 ini kita akan membuat simulasi sistem yang dapat memisahkan antara box besar dan box kecil secara otomatis. Kemudian kita diminta untuk membuat sistem pemisahan box besar dan kecil dengan output gambarnya nanti seperti ini. Kemudian pada CLO2 ini kita diminta untuk menjelaskan urutan proses pemisahan box besar dan box kecil pada stasiun kerja atau packaging line.
Kemudian kita diminta untuk membuat pemrograman leader diagram dengan menggunakan software LightSim yang bertujuan untuk menunjukkan simulasi dari urutan proses pemisahan box besar dan box kecil pada poin sebelumnya. Yang mana terdapat beberapa kendala yang perlu dipertimbangkan untuk membuat simulasi tersebut. Yang pertama, di sini sistem pengisian kopi instan atau cold brew mempunyai suatu tombol start dan satu tombol stop. Kemudian jumlah sensor yang dapat digunakan yaitu maksimal sebanyak 6 buah sensor. Kemudian jumlah aktuator yang dapat digunakan yaitu maksimal sebanyak 6 buah aktuator. Kemudian sistem pengisian kopi instan cold brew ini harus menggunakan fungsi timer dan counter serta fungsi reset. Kemudian alamat input tidak lebih dari 12 alamat serta alamat output tidak lebih dari 12 alamat. Baik, kita langsung saja ke model visualnya. Yang pertama yaitu kita diminta mengurutkan proses pemisahan box besar dan box kecil pada stasiun kerja packaging line. Yang mana stasiun kerja packaging line ini berfungsi untuk memisahkan box besar dan box kecil, yang mana box besarnya yaitu berisi 12 botol dan box kecil berisi 6 botol secara otomatis agar dapat disimpan di warehouse sesuai dengan ukuran box masing-masing. Dan berikut ini adalah urutan proses pemisahan box secara detail. Yang pertama yaitu tahap inisialisasi sistem, yang mana pada tahapan ini nanti operator akan menekan tombol start untuk mengaktifkan sistem packing line, yang mana sistem akan melakukan inisialisasi dan mengaktifkan conveyor 1 sebagai conveyor utama, yang mana kemudian sistem siap menerima box dari stasiun kerja atau bottling plant. Kemudian tahap selanjutnya yaitu box memasuki area deteksi, yang mana box yang telah berisi botol kopi besar ataupun kecil akan masuk ke stasiun kerja packing line melalui conveyor 1, yang mana box akan bergerak menuju area deteksi sensor pertama. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu mendeteksi keberadaan box. Nanti pada sensor 1, box akan dideteksi, yang mana box yang memasuki conveyor 1 akan diberikan sensor. Kemudian sensor memberikan sinyal ke controller atau PLC sebagai acuan bahwa ada box yang memasuki sistem atau conveyor 1 tetap berjalan membawa box menuju area identifikasi. Kemudian tahap identifikasi jenis box. Pada tahapan ini nanti box telah mencapai area identifikasi di mana sensor 2 akan dipasang. Kemudian sensor 2 ini nanti akan mengidentifikasi ukuran box. Jika sensor mendeteksi box dengan tinggi atau ukuran lebih besar, maka teridentifikasi sebagai box besar yang berisi 12 botol. Kemudian jika sensor tidak mendeteksi atau mendeteksi ukuran lebih kecil, maka teridentifikasi sebagai box kecil yang berisi 6 botol. Kemudian controller atau PLC memproses informasi dari sensor 2 dan menentukan jalur tujuannya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap pemisahan box besar, yang mana jika terdeteksi box besar, maka controller mengaktifkan aktuar 1. Kemudian aktuar 1 ini nanti akan mendorong box besar dari conveyor 1 ke conveyor 2, yang merupakan jalur khusus untuk box besar, yang mana sensor 3 kemudian akan mendeteksi conveyor 2, yang mana bahwa box besar telah berhasil masuk ke jalur yang benar. Kemudian aktuator 1 akan kembali ke posisi awal. Kemudian motor conveyor 2 akan aktif dan membawa box besar menuju area warehouse untuk box besar, serta sensor keempat di ujung conveyor akan mendeteksi box besar telah sampai di warehouse. Kemudian counter 1 akan menghitung jumlah box besar yang telah diproses. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pemisahan box kecil, yang mana jika terdeteksi box kecil,
Controller tidak akan mengaktifkan aktuator 1 sehingga box tetap berada di conveyor 1. Maka box kecil terus bergerak melewati area pemisahan box besar, yang mana aktuator 2 atau sistem diverter akan mengalihkan box kecil ke conveyor 3 yang merupakan jalur khusus untuk box kecil. Kemudian sensor 5 di conveyor 3 akan mendeteksi bahwa box kecil telah berhasil masuk ke jalur yang benar. Kemudian aktuator 2 akan kembali ke posisi awal. Kemudian motor conveyor 3 aktif dan membawa box kecil menuju area warehouse untuk box kecil. Kemudian sensor 6 di ujung conveyor 3 akan mendeteksi box kecil yang telah sampai di warehouse. Kemudian counter 2 akan menghitung box kecil yang telah diproses. Kemudian tahap selanjutnya yaitu sistem siap untuk box berikutnya, yang mana setelah box berhasil dipisahkan dan dikirimkan ke warehouse, maka sistem akan kembali ke kondisi siaga, yang mana sensor 1 akan kembali menunggu box berikutnya dari stasiun kerja bot line plan yang nantinya proses akan berulang kembali untuk box selanjutnya. Kemudian tahap penghentian sistem, yang mana pada tahap ini nanti operator dapat menekan tombol stop kapan saja untuk menghentikan sistem, yang nantinya semua konveyor ini akan berhenti ketika diklik tombol stop, dan semua aktuator akan kembali ke posisi awal atau kembali ke home position sistem dalam kondisi aman dan siap untuk di-restart kembali. Jadi untuk gambaran dari simulasinya nanti seperti ini. Untuk melakukan tahapan simulasinya, kita pertama harus mengeklik start. Lalu setelah itu untuk mengaktifkan konveyornya ini, maka kita klik IP5. Nah, setelah akan muncul uh, warna merah dari konveyor dari OP2, OP3, dan OP4, maka simulasi tersebut bisa dilakukan. Nah, untuk rang viewernya kita menggunakan rang 5 yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Lalu untuk melanjutkan ke tahap simulasinya, yaitu silahkan diklik di masing-masing conveyor yang big box ataupun box yang kecil. Nah, lalu setelah diklik box kecil, nanti akan box ini nanti akan otomatis melewati sensor-sensor yang ada di dalam packing line tersebut, dan nanti akan didorong menuju ke jalurnya masing-masing, yaitu yang mendorong nanti adalah OP1. Kemudian begitupun pada big box. Nanti pada big box ini juga melewati sensor-sensor yang telah diberikan dan nanti akan didorong oleh OP0 untuk menuju ke konveyor OP4. Baik, selanjutnya yaitu pemrograman leader diagram dengan menggunakan software LandSim. Yang mana di sini kami akan menjelaskan tentang rang-rang yang digunakan untuk memvisualisasikan pada packaging line ini. Untuk pembahasan rang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk penjelasan berbagai rang, kita mulai dari rang 0 di mana rangkaian start system. Jadi untuk rang 0 berfungsi sebagai rangkaian awal yang untuk mengaktifkan sistem, di mana pada rang ini terdapat satu kontak input I5 yang berperan sebagai tombol start. Ketika tombol start ditekan, maka beberapa output sistem output 2, output 3, dan output 4 akan aktif secara bersamaan. Output-output ini digunakan sebagai sinyal enable awal agar sistem packing line siap beroperasi. Rang ini memastikan bahwa sistem hanya dapat berjalan ketika perintah start diberikan oleh operator. Selanjutnya untuk rang 1, perhitungan box menggunakan counter. Pada rang 1 berfungsi untuk menghitung sejumlah box yang masuk ke sistem. Pada rang ini terdapat input 0 dan input 1 yang terhubung ke counter C1 dengan nilai preset 1. Setiap kali sensor mendeteksi box yang lewat, counter akan melakukan penambahan count up. Counter ini
digunakan sebagai dasar logika untuk menentukan proses pemisah box pada rang berikutnya. Untuk rang kedua yaitu aktivasi jalur box besar. Untuk rang 2 berfungsi untuk mengaktifkan output O5 berdasarkan kondisi counter. Kontak C1 up menunjukkan bahwa counter telah mencapai nilai yang ditentukan dan dikombinasikan dengan input I1. Jika kondisi ini terpenuhi, maka output O5 akan aktif. Output ini mempresentasikan jalur atau aktuator yang mengarahkan ke jalur box besar. Selanjutnya untuk rang ketiga, yaitu aktivasi jalur box kecil. Rang 3 merupakan kebalikan dari rang sebelumnya. Pada rang ini digunakan kontak C1 up dalam kondisi normality close yang dikombinasikan untuk input I2. Jika counter belum mencapai nilai preset, maka output O6 akan aktif. Output O6 digunakan untuk mengarahkan box ke jalur box kecil. Dengan demikian, sistem dapat membedakan box besar dan box kecil secara otomatis. Selanjutnya untuk rang 4, pengaktifan timer pemisahan box. Rang 4 berfungsi untuk mengaktifkan timer T1 dengan preset waktu 2 satuan waktu. Timer akan aktif apabila salah satu dari output O5 atau O6 menyala. Timer ini digunakan untuk mengatur durasi kerja aktuator pemisah agar box dapat berpindah jalur dengan stabil dan tidak terjadi benturan atau kesalahan pemisah. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya di sini pembahasan dari rang 5, yang mana pada rang 5 ini nanti akan dilakukan pengaktifan output jalur box kecil. Yang mana rang 5 ini digunakan untuk mengaktifkan output O1 setelah timer T1 selesai bekerja. Kemudian kontak T1 DN atau timer down akan dikombinasikan dengan kondisi output O6. Jika box terindikasi sebagai box kecil dan waktu pemisahan telah tercapai, maka output O1 akan aktif untuk menjalankan konveyor atau aktuator lanjutan menuju jalur box kecil. Kemudian selanjutnya ada rang 6. Pada rang 6 ini yaitu proses pengaktifan output jalur box besar. Yang mana rang 6 ini nanti akan memiliki fungsi yang mirip dengan rang 5, namun diperuntukkan sebagai box besar dengan kontak T1 DN dikombinasikan dengan output O5. Ketika timer selesai dan box, kemudian box besar, maka output O0 akan aktif untuk menjalankan konveyor atau aktuator menuju jalur box besar. Kemudian lanjut ke rang 7, yang mana pada rang 7 ini akan memproses reset counter dan timer, yang mana rang 7 ini nanti berfungsi sebagai rangkaian reset system, yang mana input I3 dan I4 itu nanti akan digunakan untuk mereset counter C1 dan timer T1. Yang mana riset ini dapat dilakukan ketika proses selesai atau saat sistem akan melalui siklus baru. Dengan adanya rang reset, ini nantinya sistem dapat kembali ke kondisi awal, yang mana sehingga perhitungan dan proses pemisahan box dapat berjalan dengan benar pada siklus berikutnya. Baik, jadi dapat disimpulkan pada penugasan berdasarkan CLO1 dan CLO2 yang telah diberikan bahwa sistem produksi kopi instan cold brew di perusahaan FRI ini dapat dikendalikan secara efektif melalui penerapan teknologi otomasi berupa PLC, yang mana pemilihan sensor yang sesuai untuk tiap jenis kemasan itu memungkinkan proses pendeteksian dan perhitungan output dilakukan secara akurat dan real time, sehingga mendukung pengendalian serta evaluasi kinerja produksi.
Selain itu, simulasi pemisahan box besar dan box kecil pada packaging line menggunakan LESIM ini menunjukkan bahwa penerapan leader diagram dengan timer, counter, dan reset mampu mengatur alur proses secara otomatis. Yang mana sistem ini membuat proses produksi dan packing menjadi lebih terstruktur, efisien, konsisten, serta mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual dan resiko kesalahan pada operator. Baik, sekian presentasi tugas besar Sispromasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.